Halo Zoners, selamat datang di Zona Trivia. Tempatnya informasi unik yang mungkin ya bakal bikin hari kalian Zoners makin seru dan berwawasan. Bersama gua, Bagas Kak. Selama kurang lebih 30 menit ke depan, kali ini bakal keliling dunia nih Zoners. Buat bahas apa? Buat bahas hal-hal yang mungkin belum pernah Zoners dengar sebelumnya. Especially kali ini Zoners, gua udah ngerangkum 9 festival paling unik dan nyeleneh di berbagai belahan dunia. Nah, penasaran gak nih kira-kira apa aja tradisi dan festival gila yang masih dilakuin orang-orang sampai detik ini? Nah, jadi tanpa banyak basa-basi, kita langsung aja deh masuk ke list 9 festival paling unik di dunia versi Zona Trivia. Satu, Festival Keju Gelinding, Inggris. Nah, Zoners, pernah nggak sih ngebayangin ya, demi seonggok keju seberat 4 kg, ratusan orang itu rela jatuh, bangun, berguling di lereng bukit yang curamnya nggak main-main. Nah, festival ini tuh namanya adalah Cooper's Hill Cheese Rolling atau Festival Keju Gelinding yang diselenggarakan di Inggris. Kecepatan keju yang digelindingkan dari puncak bukit ini itu bisa mencapai 110 km per jam. Jadi Zoners, gak heran deh kalau pesertanya itu lebih banyak yang terbang dan terpental kesana kemari atau salto yang gak disengaja daripada lari normal, karena memang securam itu Zoners. Tradisi ini diperkirakan sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Nah, awalnya ini sebagai ritual ya untuk merayakan datangnya musim semi atau hak penggembalaan di tanah umum. Meski sering banget bikin peserta cedera, mulai dari keseleo, patah tulang, kecetit, tapi Zoners, antusiasme orang-orang itu nggak pernah surut. Pemerintah setempat bahkan sempet loh mencoba melarang festival ini karena ya alasan keselamatan. Tapi warga lokal tetap aja nekat jalan terus karena ini sudah jadi identitas mereka. Fun fact-nya nih Zoners, hadiah buat pemenangnya itu ya cuma keju yang mereka kejar itu tadi. Tapi kejunya itu merupakan keju double Gloucester yang digunain bukan sembarang keju. Karena teksturnya yang keras itu harus begitu biar dia nggak hancur pas membal-membal turun dari bukit. Nah, jadi buat kalian yang hobi rebahan, mending lihat aja deh daripada ikut guling-guling, bahaya Zoners. Dua, Festival Perang Jeruk, Italia. Nah, kalau biasanya jeruk itu dimakan buat dapat asupan vitamin C, di kota Ivrea, Italia, justru jadi peluru dalam simulasi perang saudara yang rame dan riuh banget. Nah, setiap tahunnya, ribuan warga dibagi menjadi beberapa tim untuk saling lempar jeruk di jalanan kota sampai seluruh sudut jalan berubah warna jadi oranye dan becek. Nah, Zoners, ini bukan sekedar buang-buangan makanan ya, tapi ada sejarah heroik di baliknya. Festival ini tuh memperingati pemberontakan rakyat terhadap tiran yang kejam di abad ke-12. Diceritakan, ada seorang putri penggiling gandum yang berani memenggal kepala sang tiran, yang kemudian memicu revolusi warga. Nah, Zoners, jeruk-jeruk ini tuh dianggap sebagai simbol kepala sang tiran atau batu yang dilemparkan rakyat saat itu. Tapi serunya nih ya Zoners ya, ada aturan. Kalau kalian pakai topi merah, kalian ini cuma dianggap sebagai penonton dan dilarang dilemparin orange-nya. Tapi tetap aja, resiko kena cipratan jus jeruk itu ya pasti ada aja.
Setiap tahunnya nih ya Zoners ya, sekitar 260.000 kilogram jeruk didatangkan dari Sisilia khusus untuk acara ini aja. Menariknya, jeruk yang dipakai adalah jeruk sisa atau kualitas yang rendah yang sudah nggak layak konsumsi di supermarket. Jadi nggak benar-benar mubazir ya Zoners ya. Setelah perang selesai, jalanan Ivrea itu nanti bakal dipenuhi bubur jeruk yang baunya menyengat namun dianggap sebagai pupuk alami yang bagus. 3. Festival Lumpur Boryong, Korea Selatan. Siapa bilang main lumpur itu cuma buat anak kecil? Di Korea Selatan, tepatnya di pantai Daecheon, ada festival mandi lumpur yang jadi salah satu acara paling populer bagi turis mancanegara. Nggak perlu takut kotor Zoners, karena lumpur di Boryong ini itu kaya banget akan mineral yang dipercaya sangat bagus untuk kecantikan dan kesehatan kulit. Jadi makin kotor badan kalian, makin glowing nantinya. Kenapa bisa begitu? Karena awalnya festival ini dimulai dari tahun 1998, itu cuma buat promosi produk kosmetik yang bahan bakunya dari lumpur lokal. Tapi Zoners, siapa sangka kegiatan seru-seruan kayak gulat lumpur, seluncuran lumpur, sampai penjara lumpur malah jadi daya tarik utama yang bikin orang ketagihan. Sekarang, jutaan orang dari seluruh dunia itu datang tiap musim panas cuma buat berubah jadi manusia lumpur bareng-bareng. Nah, Zoners, itu merupakan 3 festival pertama di dunia yang menurut Zona Trivia unik dan bisa dibilang nyeleneh kali ya, walaupun memiliki sejarah yang gak kalah menarik. Kita akan lanjut bahas festival yang lain ya Zoners, setelah pesan-pesan yang berikut ini. Jadi, jangan kemana-mana, tetap di Zona Trivia. Zoners, kembali lagi di Zona Trivia. Dan kita ini masih membahas 9 festival paling unik dan menarik yang ada di belahan dunia. Jadi, tanpa basa-basi, yuk kita mulai lagi aja ya Zoners. Empat, Festival Rumah Es Kamakura, Jepang. Nah Zoners, kalau kalian pikir nih, main rumah-rumahan itu cuma buat bocah, nah, berarti kalian belum pernah nih ke prefektur Akita di Jepang pas musim dingin. Karena di sini ada tradisi berusia 450 tahun bernama Kamakura Matsuri, di mana warga membangun ratusan rumah salju berbentuk kubah yang dalamnya itu bisa dimasuki orang-orang dewasa. Bukan cuma sekedar pajangan, rumah es ini itu adalah tempat sakral untuk memuja dewa air agar memberikan panen yang melimpah. Nah, uniknya di Zoners, di dalam setiap kubah salju atau yang biasa mereka sebut sebagai Kamakura ini, ada altar kecil untuk berdoa dan sebuah tungku arang untuk menghangatkan badan mereka. Yang bikin festival ini makin hangat juga adalah keramahan anak-anak lokal yang bakal mengundang para pendatang untuk masuk ke dalam rumah es mereka. Kalian ini nanti bakal disuguhi kue-kue seperti mochi, terus juga minuman beras manis hangat yang biasa disebut amazake, sambil ngobrol santai deh di tengah cuaca yang membeku. Pemandangan paling juara nih ya Zoners di festival ini itu terjadi saat malam hari. Ribuan lentera kecil diletakkan di dalam miniatur rumah salju berukuran mini yang tersebar di sepanjang pinggiran sungai. Nah, itu menciptakan lautan cahaya yang magis banget. Bayangin nih, perpaduan antara putihnya salju dan terangnya cahaya lilin yang temaram.
Bener-bener kayak masuk ke dunia dongeng yang tenang dan damai deh Zoners. Fun fact-nya nih, meskipun terbuat dari salju, bagian dalam Kamakura ini sebenarnya cukup hangat loh, karena dinding esnya justru berfungsi sebagai isolator yang menahan suhu tubuh manusia di dalamnya. Festival ini tuh jadi bukti Zoners bahwa kalau musim dingin yang brutal itu bisa berubah jadi momen yang penuh kehangatan dan kebersamaan. 5. El Colacho, Spanyol. Ini mungkin jadi salah satu festival yang paling bikin jantung mau copot ya Zoners, terutama buat para orang tua. Tapi ingat, jangan ditiru. Di desa Castillo de Murcia, Spanyol, ada tradisi yang bernama El Colacho, di mana bayi-bayi yang baru lahir diletakkan di atas kasur di tengah jalan raya. Gak cuma itu, nanti akan ada pria dewasa berkostum kuning merah yang melambangkan setan bakal lari dan melompati bayi-bayi tersebut. Tradisi ekstrim ini itu sudah dilakukan sejak tahun 1620 sebagai bagian dari perayaan Corpus Christi. Tujuannya ya untuk membersihkan bayi-bayi tersebut dari dosa asal dan melindungi mereka dari nasib buruk serta penyakit selama hidupnya. Meskipun nih ya Zoners, gereja Katolik secara resmi kurang setuju sih dengan praktek itu, warga desa tetap melestarikannya sebagai warisan leluhur yang harus dijaga. Untungnya sih sejauh ini belum pernah dilaporkan ya adanya insiden cedera pada bayi selama festival berlangsung. Orang-orang yang melompati bayi itu atau yang biasa disebut setannya sih adalah pelompat ahli profesional yang juga sudah terlatih. Setelah aksi lompat selesai, para bayi akan ditaburi kelopak mawar oleh orang tua mereka dan diberkati oleh pendeta setempat sebagai simbol kesucian yang kembali. 6. Festival Malam Lobak. Zoners, kalau biasanya lobak itu cuma dipotong-potong buat campuran sayur sop, di Oaxaca, Meksiko, tanaman ini berubah jadi mahakarya seni yang luar biasa. Setiap tanggal 23 Desember, para pengrajin berkumpul buat memahat lobak raksasa jadi bentuk yang sangat detail dan menarik. Mulai dari replika bangunan gereja, wajah tokoh terkenal, sampai adegan-adegan sejarah yang rumit dan ikonik. Nah, Zoners, tradisi ini itu berawal dari zaman kolonial saat para pedagang itu ingin menarik perhatian pembeli di pasar Natal dengan mengukir sayuran-sayuran mereka. Ternyata Zoners, ide kreatif ini itu justru sukses besar sampai akhirnya pemerintah kota meresmikannya jadi kompetisi tahunan. Lobak yang dipakai bukan lobak biasa ya Zoners, tapi lobak khusus yang ukurannya tuh bisa mencapai 50 cm dan bentuknya sengaja dibiarkan aneh. Supaya apa? Ya memicu imajinasi si pemahat. Keunikan lainnya adalah karya seni ini itu punya masa pajang yang sangat singkat, cuma sekitar beberapa jam sebelum lobaknya layu dan berubah warna. Ribuan orang rela antri berjam-jam cuma buat ngelihat pameran ini selama 1 malam saja. Ini benar-benar definisi seni yang fana ya, tapi punya dampak budaya yang sangat kuat bagi masyarakat Meksiko, Zoners. Zoners, itu merupakan 3 festival lainnya ya, dengan tradisi yang paling unik yang berhasil Zona Trivia rangkum untuk kalian ya. Di balik keanehannya, tersimpan nilai sejarah yang luar biasa ternyata ya. Pembahasan kita belum selesai sampai sini, Zoners. Jadi, simak terus informasi festival lainnya setelah pesan-pesan berikut. Hanya di Zona Trivia. Zoners, kembali lagi di Zona Trivia, di mana kita membahas hal-hal aneh atau yang menarik, tapi juga ada wawasan di dalamnya. Nah, Zoners,
kita masih membahas festival yang paling unik di dunia versi Zona Trivia. Kira-kira nih ya, Zoners nih bakal tertarik sama yang mana nih? Jadi, yuk kita lanjut aja. 7. Kejuaraan gendong istri Finlandia. Di Finlandia, ini ada cara unik nih, Zoners, buat ngetes kekuatan cinta sekaligus fisik para suami, yaitu lewat kompetisi gendong istri. Para pria harus melewati berbagai rintangan mulai dari jalan berpasir, rintangan kayu, sampai masuk ke kolam air sambil menggendong pasangannya. Teknik menggendongnya pun macam-macam, Zoners. Tapi yang paling populer ini adalah teknik Estonia, di mana si istri digantung terbalik di punggung suami. Sejarahnya ini agak liar sih, Zoners. Kabarnya terinspirasi dari legenda perampok bernama Ronkainen di abad ke-19 yang sering menculik wanita dari desa tetangga dengan cara digendong. Justru sekarang hal itu diubah jadi olahraga yang kompetitif yang diakui dunia. Minimal usia wanita yang digendong adalah 17 tahun, dan kalau pasangannya terlalu ringan, dia harus pakai tas beban tambahan supaya adil. Nah, hadiah utamanya nih, Zoners, yang paling ditunggu-tunggu. Pemenang bakal dapat bir sebanyak berat badan wanita yang digendongnya. Jadi, semakin berisi badan istrinya, semakin banyak stok bir yang dibawa pulang. Gak cuma Finlandia, sekarang kompetisi ini sudah punya cabang di berbagai negara, Zoners, termasuk Amerika Serikat dan Australia. 8. Festival Rambut Beku Internasional Kanada. Kalau Zoners tuh benci banget ya sama yang namanya Bad Hair Day, mungkin kalian bakal mikir 2 kali nih buat ikut festival kali ini. Di Takini Hot Pools, Kanada, saat musim dingin mencapai suhu ekstrim minus 30 derajat Celcius, orang-orang tuh justru asyik berendam di air panas. Tujuannya satu, justru untuk membekukan rambut mereka jadi bentuk yang paling aneh, kreatif, dan artistik yang pernah mereka buat. Cara mainnya gampang nih, Zoners. Simple, tapi butuh kesabaran. Peserta harus merendam rambut di air panas, lalu membiarkan udara dingin membekukan uap air di rambut mereka secara perlahan sampai kaku dan berwarna putih salju. Kalian bisa bentuk rambut kalian jadi kayak tanduk, mahkota, atau bahkan jenggot es yang panjang. Begitu rambut udah matang nih, atau sudah beku banget lah pokoknya, peserta nanti bakal memencet bel buat difoto sama panitia. Fun fact-nya nih, Zoners, kalian gak perlu takut rambut kalian rusak karena proses ini tuh alami banget. Begitu kalian celupin lagi ke air hangat nih rambut Zoners, rambutnya bakal balik normal kok. Kontes ini jadi cara jenius warga lokal buat menikmati musim dingin yang brutal jadi sesuatu yang menyenangkan. Pemenangnya biasanya dapat hadiah uang tunai yang lumayan ya buat beli penghangat ruangan. 9. Festival Prasmanan Monyet Thailand. Biasanya kalau ada prasmanan atau buffet mewah, kita yang bakal rebutan makanannya, Zoners. Tapi ini di Lopburi, Thailand, tamu kehormatannya justru adalah ribuan monyet. Setiap tahunnya, warga setempat menyiapkan lebih dari 4 ton buah-buahan, sayur-sayuran, kue, sampai permen di atas meja-meja panjang yang dihias cantik. Ini adalah bentuk penghormatan bagi para monyet yang dianggap sebagai keturunan tentara kera Hanoman. Pada tahu Hanoman dong, Zoners? Warga percaya kalau memberikan makanan lezat buat para monyet ini, itu justru bakal mendatangkan keberuntungan bagi kota dan bisnis mereka. Meskipun terlihat sangat mulia, suasana festival seringkali jadi kacau balau sih, Zoners. Karena para monyet itu bakal langsung menyerbu meja, loncat ke kepala pengunjung, bahkan rebutan minuman kaleng.
Tapi justru kekacauan itulah yang jadi daya tarik wisata utama di daerah ini. Selain pesta makan, ada juga pertunjukan tari dan musik untuk memeriahkan suasana. Nah, monyet-monyet di Lopburi ini memang sudah terbiasa hidup berdampingan sama manusia. Jadi, mereka nggak malu-malu lagi buat berpose bareng turis. Tapi tetap hati-hati ya, Zoners. Kalau kalian bawa tas atau kacamata, mending dijaga baik-baik deh sebelum dipinjam atau diambil secara paksa sama para tamu undangan ini alias para monyetnya. Ini sebenarnya mengingatkan gua ke Pulau Bali. Nah, Zoners, itu dia 9 festival yang paling unik yang beneran ada di dunia ini. Dari mulai rela bergelinding demi sebuah keju di Italia, sampai ke para monyet yang dipercaya mendatangkan keberuntungan di Thailand. Jadi Zoners paling tertarik untuk pergi ke negara yang mana nih? Untuk menyaksikan festival yang mana nih kira-kira? Masing-masing festival mempunyai ciri khasnya dan sejarahnya tersendiri ya Zoners. Jadi kita harus menghargai masing-masing dari perbedaan perayaan yang diselenggarakan di semua negara. Zoners, terima kasih sudah nonton sampai detik ini di episode kali ini. Dan sampai jumpa lagi di episode selanjutnya di Zona Trivia.